Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azakumullah, kita sering berharap punya presiden yang baik, amanah, jujur, bertauhid, sunnah, lalu menteri-menterinya ikut baik, jujur, amanah, bertauhid, sunnah, jauh dari maksiat, lalu gubernur-gubernurnya ikut baik, jujur, amanah, bertauhid, dan seterusnya. Lalu bupati-bupatinya, wali kota, camat, lurah ikut baik, akhirnya rakyat juga ikut baik. Mungkinkah harapan ini? Betulkah harapan ini? Salah besar. Salah besar. Siapa yang ingin seperti itu, berarti dia sedang berhayal. Kalau rakyat baik, nunggu presidennya baik, menterinya baik, gubernurnya baik, berarti antum harus mengatakan Nabi Musa jelek, Nabi Musa buruk, Nabi Musa enggak baik. Ada di antara kita yang berani mengatakan Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa buruk, jelek, tidak baik. Kenapa? Karena rakyatnya, bangsanya, bangsa kera dan babi, al-Yahud, Bani Israel. Kenapa? Karena kebaikan bangsa tidak diawali oleh kebaikan pemimpin. Majunya sebuah negara tidak diawali oleh bagusnya pejabat, pemimpin, raja, presiden, gubernur, tidak. Tapi diawali oleh apa? Diawali oleh rakyat yang baik. Apa kita lupa firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah presidennya? Enggak. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Jadi presidennya, gubernurnya mau ganti lagi, sebagaimana yang kita alami selama ini. Tapi kita sebagai rakyat masih seperti ini. Yang tipu-tipu, yang males sholat, yang subuh kesiangan, yang jualan sekilo padahal cuma 9 on, 8 on. Selagi rakyat masih seperti ini, jangan berhayal punya pemimpin seperti Harun ar-Rasyid, seperti Umar bin Abdul Aziz, apalagi seperti Umar bin Khattab. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ketika diprotes, ya Ali, ya Amirul Mukminin, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Dengan enteng Ali bin Abi Thalib menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah, gampang sekali. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Hari itu pantas yang jadi pemimpin adalah Abu Bakar dan Umar, karena yang jadi rakyat siapa? Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, manusia-manusia pilihan. Maka seandainya hari ini kita ingin punya pemimpin seperti Umar bin Khattab, nggak usah jauh-jauh, Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Salahuddin Al-Ayyubi, berarti kita sedang bermimpi, sedang berhayal. Nggak mungkin. Pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Ketika pemimpin pembohong, berarti selama ini rakyatnya pembohong.
Ketika pemimpin penipu, berarti selama ini kita akui kita bangsa penipu. Lihat saja. Jangan dengarkan ocehan orang demokrasi. Seolah rakyat itu nggak mungkin salah, rakyat itu pasti benar, rakyat ini kemauan rakyat, ini kehendak rakyat. Emang kalau kemauan rakyat, kehendak rakyat pasti benar? Apalagi membawakan wahyu syaitan. Wahyu syaitan keluar dari mulut mereka. Apa? Suara rakyat, suara Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana rakyat yang jarang sholat subuh, kesiangan, tipu-tipu, lalu menginginkan si fulan jadi pemimpin, jadi presiden, jadi wakil presiden. Itu maunya Tuhan, maunya Allah. Waliyadu billah, na'udzubillah min zalik. Ini keluar dari tokoh-tokoh Islam kita. Ikut-ikutan orang demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan. Itu ucapan orang kafir. Maka tidak ada cara bagi kita ketika menginginkan negeri kita baik, kecuali mari kita baik. Yang biasa tipu-tipu, yang biasa berkhianat, tobat. Yang biasa subuh kesiangan, tobat. Yang biasa sholat di rumah, tobat. Laki-laki sholat di masjid, bukan di rumah. Di rumah untuk istri-istri kita. Di rumah kita sholat qabliyah ba'diyah, sholat 5 waktu di masjid. Kalau kita ingin punya pemimpin sebagaimana pemimpin-pemimpin Islam, barangkali antum masih ingat bagaimana seorang raja di sana ketika menyambut presiden kafir dari Eropa, Prancis kalau tidak salah, ya, terdengar adzan asar. Ini si raja minta pamit, mau sholat asar dulu berjamaah asar. Si rajanya itu. Kenapa rajanya seperti itu? Kenapa? Karena sudah ratusan tahun rakyat di situ dengar adzan, ke masjid berjamaah, toko-toko ditutup. Wajar punya raja seperti itu. Maka kita berharap presiden kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya mari kita dulu seperti itu. Jangan hanya bisa menuntut. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Semakin gaduh, semakin rame, semakin nggak karuan. Karena apa? Itu tadi. Kita saling menuntut. Seolah selain kita harus baik. Jarang kita menuntut diri kita. Coba kalau kita semua menuntut diri kita. Apakah saya sudah berbakti kepada ibu saya? Apakah saya sudah sering tengokin ibu saya? Apakah saya masih makan riba? Apa sudah tobat? Apakah saya sudah menjalankan surah Nabi? Apa hidup ibadah penuh dengan bid'ah? Penuh dengan syirik? Apakah saya sudah taat kepada pemimpin saya? Tidak seperti orang-orang hizbiyin, haroki. Adanya menuntut, akhirnya menjadi seperti itu. Oleh karena itu, satu-satunya cara, satu-satunya jalan agar negeri kita ini membaik, maju, mari kita menjadi baik. Kita bicara dunia saja yang kelihatan ya. Antum kira yang bikin Jepang maju, itu Perdana Menteri Jepang apa rakyatnya? Kalau antum mau Perdana Menteri Jepang tetap di sana, Presiden Indonesia yang ya mungkin lulusan SMA, yang nggak terlalu pinter, masih jadi pemimpin Indonesia. Apa akan berubah? Ya, akan tiba-tiba rakyat Jepang yang ada di sini menjadi mundur? Tidak, tetap maju. Tetap maju. Atau kalau itu terlalu berat, pemimpinnya saja. Perdana Menteri Jepang suruh mimpin Indonesia, Presiden Indonesia suruh mimpin Jepang. Tiba-tiba Indonesia menjadi Jepang, Jepang menjadi Indonesia? Tidak. Tetap seperti itu. Karena yang menentukan baik buruknya, maju mundurnya satu negeri, itu rakyat, bukan pemimpin. Dengan demikian, antum nggak usah berharap. Nggak usah semangat ketika ada perhelatan mengganti seorang presiden. Nggak usah bersemangat. Sama aja, mau diganti siapapun.
Yang bikin beda kalau kita berubah. Maka mari kita berubah. Yang biasa makan riba, stop. Yang biasa bermain judi asuransi, stop. Yang tipu-tipu, stop, bertaubat. Insya Allah ini jalan menuju kebaikan, kejayaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qimus salam.